Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Vidya. Saya admin dari Al-Qadri Academy. Nah, kali ini, siang ini kita akan wawancara bersama Bapak Irfa, selaku owner atau pemilik dari tempat pelatihan sertifikasi Al-Qadri Academy. Nah, kalau mau tanya-tanya mengenai kursus, pelatihan, ataupun sertifikasi, yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Oke, baiklah. Selamat pagi, Kak Irfa. Pagi. Sebelumnya bisa kenalan lebih dalam lagi nggak nih sama Kak Irfa selaku pemilik dari tempat pelatihan Al-Qadri Academy? Biar teman-teman yang lagi nonton ini tahu nih siapa sih Kak Irfa, dari latar belakang pendidikannya itu gimana, terus juga gimana sih Kak Irfa ngebangun tempat Al-Qadri Academy ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vidya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Mbak Vidya kan nanya bagaimana latar belakang kita mendirikan Al-Qadri Academy ini. Kita bergabung dan menggeluti bidang kompetensi ini. Saya kan alumni Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Teknik Sipil tahun 2008. Nah, jadi 2008 karena background kita teknik, maka sangat sering berkaitan dengan kompetensi ya, baik itu waktu kita bangku kuliah, karena kami dari Politeknik itu banyak praktek-praktek maupun teori-teori. Nah, kebetulan tahun 2009 saya itu keterima PNS di Poltek. Ya, jadi dari 2009 itu sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan sertifikasi pelatihan, termasuk saya pertama kali mendapatkan pelatihan kompetensi itu bidang ahli muda K3 konstruksi tahun 2009. Nah, jadi tahun 2009 itu sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasinya. Nah, dari situlah mulai bergabung di asosiasi profesi Mbak Vidya. Saya dulu bergabung di namanya A2K4 ya, Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia. Nah, kebetulan kami termasuk yang mendukung lahirnya A2K4 di Sumatera Selatan. Nah, saya juga diminta oleh teman-teman sebagai sekretaris A2K4 Provinsi Sumsel periode pertama dan periode kedua. Kemudian sekarang A2K4 itu berubah menjadi PAKI, Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia. Nah, jadi selama berorganisasi profesi inilah sering ketemu, sering diminta oleh PU, oleh dinas-dinas, kemudian dari BUMN ya, sering mengadakan pelatihan dan sertifikasi. Saya sendiri diminta oleh PU, khususnya Kementerian PUPR, bidang bina jasa konstruksi, menjadi trainer, menjadi asesor dari KPU-an. Kemudian karena kita sudah sering terlibat di dalam kompetensi ini dan menjadi asesor maupun trainernya, kita juga, saya ikut pelatihan ahli media K3 konstruksinya Kemenaker. Nah, jadi di Kemenaker ini ternyata semakin terbuka lebar lagi bahwa sertifikasi kompetensi ini ada aturannya. Nah, ada aturan hukumnya, ada lembaganya yang legal. Nah, maka saya terus menggeluti bagaimana terkait dengan sertifikasi yang di bawah Kemenaker. Kemudian agak maju-maju lagi,
ketemu lagi ada yang namanya sertifikasi BNSP. Dan termasuklah salah satu yang saya angkat pada saat tesis saya S2 di Teknik Sipil Universitas Sriwijaya, yaitu temanya itu tentang analisis pengaruh pelatihan dan sertifikasi terhadap produktivitas pekerja. Nah, jadi kami itu mengkaji ya aturan-aturan hukum ya, baik dari Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian PU, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan, dan jurnal-jurnal internasional. Ada pengaruh nggak pelatihan dan sertifikasi itu terhadap produktivitas pekerja? Nah, jadi saya banyak membuka jurnal ya, baik jurnal internasional yang terindeks Scopus maupun jurnal-jurnal yang lainnya, dan sekarang jurnal kami pun itu sudah terbit dan dilihat ya oleh masyarakat, menjadi rujukan. Saya lihat kemarin di Google Scholar saya itu cukup banyak sekali ya orang yang mereferensikan dari jurnal saya tersebut. Nah, dari situlah memang butuh lembaga ya untuk melatih dan mensertifikasi ini yang legal, yang bermutu, seperti itu Mbak Vidya. Maka kita memang sudah ada, asosiasi kita sudah ada, tetapi harus ada lagi. Nggak cukup, karena asosiasi itu adalah tempat orang berkumpul, ahli-ahli atau terampil-terampil yang mempunyai kompetensi yang sama. Tetapi setelah memperdalam di bidang kemenakeran, ke BNSP yang tadi, ternyata butuh banyak ya sertifikasi kompetensi itu Mbak, dan butuh orang-orang yang memang harus mempersiapkan SDM-nya untuk bekerja ataupun mengisi pembangunan. Maka kita dulu pernah melahirkan yang namanya Sriwijaya Universal. Nah, dari dulu kita itu ada lembaga pelatihan kerja juga namanya Sriwijaya Universal. Sebelum Covid itu cukup banyak juga ya hasilnya kegiatan maupun melahirkan SDM-SDM yang kompeten di bidangnya. Yang fenomenal waktu itu kita pernah kerjasama dengan Kementerian Perhubungan melalui Politeknik Penerbangan Palembang, itu melatih dan mensertifikasi anak muda ya produktif, itu hampir 3.000-an peserta ya kita latih waktu itu Mbak Vidya. Nah, tetapi pada saat Covid kemarin ya banyak yang berguguran ya usaha-usaha, karena kan banyak yang pulang ke rumah, kerja dari rumah, sedangkan tempat kita waktu itu masih sewa di Jalan Lunjuk Jaya. Nah, akhirnya ya kita juga mendapatkan imbas dampak dari Covid itu, dan kita harus terus berdiri karena kita ada tim ya, ada karyawan dan seterusnya. Maka kami berinisiatif untuk melahirkan yang namanya Al-Qadri Academy ini. Nah, jadi Al-Qadri Academy ini alhamdulillah atas support dari teman-teman, masyarakat, dan alumni-alumni dari pelatihan yang sudah pernah kami adakan, kita sekarang memiliki tempat sendiri ya, ada gedung di sini yang insya Allah tidak sewa lagi. Jadi kalau nggak sewa itu walaupun kegiatan nggak terlalu banyak, jadi kita masih terus berjalan, tidak harus memikirkan sewa bulanan ataupun tahunannya. Nah, mungkin itulah kenapa Al-Qadri Academy itu bisa dilahirkan itu Mbak Vidya. Oke, berarti Kak Irfa ini cukup dibilang itu sudah banyak sekali pengalaman di bidang K3 ya Kak. Nah, kemudian dari teman-teman yang nonton live juga kan pasti bertanya-tanya nih, di Al-Qadri Academy sendiri itu ada apa aja gitu Kak? Selain K3 itu ada apa aja nih? Oke, betul Mbak. Nah, jadi berdasarkan penelitian ya, yang jurnal yang kami kaji, ternyata dunia profesi ini, dan berdasarkan saya sudah di training ya, saya ikuti TOT, pelatihan trainer of trainernya, dan mengikuti pelatihan asesor. Jadi cakrawala berpikir saya itu semakin lebar, bahwa di dunia kompetensi, di dunia sertifikasi itu bukan hanya K3 Mbak Vidya, ternyata banyak bidang yang lain ya. Di bidang teknik sipil saja, di jasa konstruksi itu sampai ratusan jabatan kerja. Baik dari tukang itu dipecah lagi, ada tukang keramik, ada tukang pasang batu bata, ada tukang pipa ya, tukang plafon, tukang atap.
ke pengawasnya. Ada pengawas gedung, pengawas jalan, pengawas drainase, ke pelaksananya. Pelaksananya juga banyak, pelaksana gedung, pelaksana jalan, drainase. Ahlinya lebih banyak lagi ya. Ahli terowongan, ahli gedung hijau, ahli jalan, jembatan, maupun K3 dan mutu. Nah, itu saja dari jurusan teknik sipil Mbak Pedia. Nah, tadi waktu saya ngikutin TOT itu kan skemanya adalah trainer of trainer. Jadi peserta kita itu bukan hanya alumni teknik sipil backgroundnya, bukan hanya K3. Ada juga yang dia itu ternyata orang pariwisata. Ada juga dia itu orang logistik ya, dia itu dari teknik industri. Nah, jadi saya banyak mendapatkan relasi teman-teman. Ternyata bidang-bidang yang lain itu ada, maka kita juga memperdalam ya, seperti kita di sini, teman-teman yang dari migas, teman-teman yang dari tambang itu ada di sini. Nah, jadi kita ini bukan hanya di bidang K3. Nah, maka ada yang namanya kursus di bidang pertambangan, ada alat berat, kemudian kita juga ada pelatihannya yang berkaitan dengan kelistrikan ya. Ada kursus-kursus teknik sipil dan marketing, public speaking, itu kita juga ada di sini. Nah, banyak bidang-bidangnya Mbak Vidya yang ada di Al-Qadri Academy ini. Nah, kemudian untuk dari pengajarnya sendiri nih Kak Irfa. Ya. Nah, itu dari masing-masing pelatihannya itu Kak Irfa sendiri yang mengajar atau ada tim lain nih dari Al-Qadri Academy? Ya, baik. Terima kasih Mbak Vidya. Ya, nggak mungkin kalau saya sendiri ya. Nah, kita harus yang ngajarnya juga kompeten. Jadi syarat untuk menjadi pengajar itu dia harus memiliki sertifikat trainer of trainer. Kemudian dia harus memiliki sertifikat bidang teknisnya. Nah, jadi seperti tadi kalau marketing ya, kebetulan saya juga certified dari Marvelous Institute. Ya, jadi saya mengambil 4 sertifikat kompetensi BNSP-nya, pemasaran operasional, kemudian pelayanan prima, trainer of trainer dari Marvelous juga. Nah, saya ditambah dengan teman-teman yang lain yang kita ikutkan trainer of trainer dan kita ikutkan sertifikat kompetensinya untuk digital marketing. Jadi banyak trainer-trainer yang kita kerjasama untuk menjadi trainer di Al-Qadri Academy. Nah, itu contoh di digital marketing. Di bidang konstruksi, walaupun saya alumni teknik sipil, tetapi pengajarnya bukan hanya saya sendiri Mbak. Nah, baik dari PU, dari kontraktor, dari konsultan yang praktisi-praktisi itu yang sudah memiliki sertifikat kompetensi itu bisa mengajar di Al-Qadri Academy. Dan kita tadi ya sejak 2010 sebenarnya saya itu fokus ke bidang kompetensi ini seperti itu. Jadi pengajarnya banyak ya, yang kita ajak kerjasama untuk menjadi pengajar di Al-Qadri Academy ini. Berarti dari segi pengajar itu jangan ditanya lagi ya Kak Irfa ya? Ya, siap insya Allah. Jadi kita hadirnya pun saya bersyukur memang. Dan kalau dalam tanda kutip ya, kalau pengajarnya nggak kompeten, ya nggak akan Ya, orang berulang-ulang ya, orang berulang-ulang untuk belajar ataupun berbelanja ke Al-Qadri Academy ini. Dan kita ada yang sudah berulang-ulang, satu perusahaan itu ngirim terus ya beberapa orang karyawannya yang mandiri-mandiri pun banyak ya, yang sudah mengambil K3 konstruksi, mengambil K3 umum, atau mengambil bidang-bidang konstruksi yang lainnya. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Irfa. Tadi kan Kak Irfa bilang nih, ada di Al-Qadri Academy sendiri tuh ada yang namanya sertifikasi dari BNSP dan Kemenaker. Ya. Nah, bisa Kak Irfa jelasin nggak nih bedanya dan apa sih keunggulan dari masing-masing sertifikasi tersebut? Oke, baik Mbak Vidya. Jadi memang sertifikasi BNSP itu adalah sertifikasi kompetensi. Nah, sedangkan kalau Kemenaker itu sertifikat pembinaan. Jadi kalau kita mau lebih gampang lagi mengistilahkan, kalau sertifikat pelatihan, nah di Al-Qadri Academy itu juga mengeluarkan sertifikat pelatihan. Yang Kemenaker tadi mengeluarkan sertifikat pelatihan juga.
Jadi levelnya itu sertifikat pelatihan. Tetapi yang membedakan adalah kalau Kemenaker ini biasanya dia ada lisensi. Lisensi itu kayak SIM lah. Nah, jadi ada kartu lisensinya. Kalau kita nih ngambil K3 umum Kemenaker, selain dapat sertifikat pelatihan atau sertifikat pembinaan Kemenaker, kalau dia tuh sudah bekerja akan mendapatkan lisensi. Saya ada, ya lisensinya kayak SIM ya, kayak KTP ya. Nah di dompet saya ini saya bawa-bawa terus. Boleh di-spill nggak nih Kak Erva contohnya biar teman-teman yang lain juga tahu? Ya boleh nih. Nah ini kartu lisensi saya nih. Nah contohnya kartu lisensi ya. Nah ini ahli media K3 konstruksi. Nah ini nih ya, ada ahli media K3 konstruksi. Nah mendapatkan kartu lisensi ini harus kita ikut pelatihan, nanti ada ujian. Dan kalau lulus baru mendapatkan sertifikat pelatihan dan sertifikat atau lisensinya. Nah itu kalau Kemenaker Mbak. Tapi kalau dia BNSP itu yang mengeluarkan sertifikatnya adalah LSP. LSP ini lembaga sertifikasi profesi. LSP ini harus diverifikasi, harus lulus izin dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kalau BNSP ini bukan sertifikat pelatihan, tapi sertifikat kompetensi. Nah, di belakang kita ini banyak contoh ya dari sertifikat BNSP. Nah, ini ya sertifikat BNSP. Logonya logo Garuda. Nah, logo Garuda ya. Yang di atas itu sertifikat Kemenaker. Nah, logo Garuda. Jadi kalau BNSP itu kompetensi, yang dinilai itu ada unsur knowledge, pengetahuan, ada unsur attitude, dan ada unsur skill. Nah ini bisa melalui wawancara, bisa melalui tes tertulis, bisa melalui praktek. Nah sertifikat kompetensi. Kalau Kemenaker tadi dia sertifikatnya pembinaan atau pelatihan plus lisensi kalau yang sudah kerja. Tapi di Kemenaker juga banyak seperti fresh graduate ya, anak-anak alumni misalnya perguruan tinggi baru tamat mau ngambil AK3U Kemenaker bisa, tapi dia belum dapat lisensi. Kerja dulu, nanti ada PT-nya tuh PT apa, nah itu tertulis di lisensinya seperti itu. Nah kalau di BNSP walaupun tidak ada nama PT kita atau istilahnya kita lagi lost nih, kemarin sudah kerja tapi lagi stop, misalnya mau kerja lagi. Nah pada saat itu kita kan nggak ada PT-nya kan, nggak ada perusahaannya, itu bisa. Yang penting ada pengalaman kerjanya, ada sertifikat pelatihan. Nah maka sertifikat pelatihan dari Al-Qadri Academy itu bisa menjadi salah satu syarat uji kompetensi tadi. Nah, atau sertifikat dari Kemenaker tadi itu bisa menjadi syarat uji kompetensi dengan catatan skemanya sama. Judulnya sama, jangan nanti ikut pelatihannya digital marketing, mau ikut uji kompetensinya ahli K3 umum, kan nggak masuk, nggak nyambung Mbak Vidya. Nah untuk lama pelatihan di Al-Qadri Academy untuk masing-masing dari sertifikasi tersebut itu berapa lama sih Kak Erva? Ya itu tergantung dari jenis skema pelatihan yang mau diambil ya. Nah kalau yang Kemenaker itu relatif lama ya. Contoh AK3U Kemenaker itu 12 hari. Terus ahli media K3 konstruksi tadi, nah Kemenaker itu 5 hari. Tapi kalau di BNSP sifatnya pelatihannya adalah agak lebih cepat karena kita memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Tetapi peserta itu harus sudah kompeten dulu supaya untuk ikut ujian itu ya, dia itu sudah membuat KKK kompetensi-kompetensi semua di formulir pendaftarannya. Nah jadi kalau di pelatihan untuk BNSP itu relatif ada yang 2 hari pelatihan, 1 hari uji. Tetapi kita di Al-Qadri Academy juga ada yang kursus Mbak. Nah kursus ini sifatnya bukan pelatihan, jadi kita itu ada kursus penyusunan RAB konstruksi, ada kursus perhitungan struktur bangunan, ada kursus AutoCAD, ada kursus SketchUp ya. Nah, itu kursus. Kalau kursus itu kita biasanya
24 jam pelajaran. Nah, itu biasa disesuaikan dengan kondisi peserta. Kalau kondisi peserta ingin hari ini kita 3 jam aja, berarti 8 hari. Kalau mau langsung dipulkan, berarti kan 8 jam 1 hari, jadi 3 hari seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengadakan kursus juga, bukan hanya pelatihan, bukan hanya sertifikasi. Gitu, Mbak. Oke. Nah, terus ke Erva, ada juga nih teman-teman yang nanya mengenai benefit selama mengikuti pelatihan ataupun kursus di Al-Qadri Academy itu apa aja nih, Kak? Ya, baik. Yang jelas benefit pertama bahwa kita akan mendapatkan sertifikat yang legal. Nah, sertifikat yang legal ini sangat dibutuhkan ya untuk masuk dunia kerja ataupun kita sudah bekerja supaya meningkatkan karir kita ya. Nah, sertifikatnya. Ada teman-teman dosen itu sertifikatnya itu malah digunakan untuk ya tunjangan kinerja, naik pangkat, karena sertifikat ini wajib dipakai untuk meningkatkan karir mereka. Kalau di bidang konstruksi itu kan kita ada sertifikat tadi SKK ya, ahli gedung kah, ahli jalan kah, K3 kah. Itu syarat lelang, Mbak. Kalau kita nggak ada sertifikat itu nggak bisa ikut lelang. Nah, lelang itu kalau kita menang tender ya besar ya penghasilannya dari situ. Nah, ditambah lagi saya kebetulan sudah beberapa kali ya menjadi auditor dari sistem manajemen K3, SMK 3 maupun kita mengadakan PE ya, lead surveyor untuk SMKK, sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jadi, sertifikat-sertifikat ini dipakai untuk menilai apakah perusahaan itu bisa lulus enggak untuk audit tadi. Itu nilainya ada, angkanya betul-betul. Nah, kalau enggak sertifikatnya enggak bisa dibuktikan, maka itu nilainya kecil atau nol atau menjadi minor. Nah, semakin banyak minor, semakin banyak temuan, dia berarti tidak menerapkan K3. Dan itu ada sanksi sebenarnya kalau perusahaan itu tidak menerapkan K3. Nah, jadi sertifikat ini dipakai nilainya besar untuk penilaian auditnya, ya, penilaian audit. Nah, jadi benefitnya peserta ikut pelatihan kita tentu akan mendapatkan sertifikat yang legal. Karena banyak juga, Mbak, di luaran sana pelatihan-pelatihan, kursus-kursus yang e-course yang kelegalitasnya itu bisa dipertanyakan, ya. Kenapa? Sebenarnya ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional itu waktu saya mengkaji tesis saya dulu bahwa yang berhak mengeluarkan sertifikat pelatihan atau sertifikat kursus itu adalah lembaga yang legal. Nah, orang pribadi, ini saya nih, misalnya alhamdulillah ada kompetensi misalnya. Saya mengeluarkan sertifikat, kamu nih privat sama saya keluarkan sertifikat, itu bisa didenda, bisa dipenjara. Bahwa pribadi itu tidak boleh mengeluarkan sertifikat pelatihan ataupun sertifikat kursus. Maka lahirlah lembaga pelatihan kerja dan lembaga kursus. Yang ngurusin izinnya itu pun berat, banyak yang harus ketentuan-ketentuan dipenuhi. Nah, maka kalau teman-teman ikut pelatihan atau ikut kursus, lihatlah legalitas dari tempat kursus ataupun tempat pelatihan tersebut. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kan harus kita perhatikan betul. Jangan sampai sudah bayar ternyata nggak bisa dipakai sertifikatnya. Jadi legalitas. Kemudian benefit yang lain tentu kita ada grup WA, ada grup-grup apabila ada info loker atau ada informasi pelatihan dan sertifikasi yang lainnya yang biasanya ada CSR atau pemerintah melalui, kita sering dapat program dari pemerintah, kita salurkan ke masyarakat itu gratis dengan kita, Mbak. Tapi pemerintah yang bayar ke lembaga kita. Nah, kalau dia itu sudah menjadi alumni kita, akan cepat dapat informasi, akan kita sharekan di grup. Info loker pun akan kita sharekan di grup, ya. Nah, kemudian benefitnya yang lain, kita akan mendapatkan pengajar-pengajar yang profesional, yang kompeten, kemudian fasilitas yang ada di kita di kantor Al-Qadri Academy maupun di
tempat pelatihan kita, apakah di hotel ataukah di in-house training, itu bisa didapatkan oleh peserta. Nah, begitu benefit-benefit yang lainnya pun masih banyak ya yang akan didapatkan oleh peserta tersebut. Jadi Al-Qadri Academy ini bisa nih jadi salah satu tempat tujuan bagi teman-teman yang mau gimana sih atau di mana sih tempat pelatihan sertifikasi yang terpercaya, yang legalitasnya itu jangan ditanyain lagi. Teman-teman tuh bisa langsung datang langsung ke Al-Qadri Academy ya, Irfa ya? Boleh. Jadi kita ini sudah menerapkan hybrid ya. Hybrid, jadi bisa online, bisa offline. Daftarnya pun bisa tinggal WA-WA saja, bisa DM di IG kita, bisa web kita gitu ya. Nanti akan disambut oleh teman-teman tim kita untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Nah, pun pada saat pelatihannya ada yang bisa online, ada yang harus offline gitu ya. Nah, jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat gitu. Oke. Nah, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Irfa. Dari teman-teman nih kan banyak nih yang nanyain tuh masih bingung. Apa sih bedanya ahli muda sama ahli Mahdia itu, Kak Irfa? Oke, baik. Nah, tadi ya di jenjang jabatan kerja ada namanya SKKNI, ada namanya KKNI. SKKNI itu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, ada KKNI, Kerangka Kerja Nasional Indonesia. Nah, setiap SKKNI itu kalau zaman kita kuliah dulu itu tuh kayak dasarnya lah. Nah, jadi kalau kita mau menghitung merencanakan bangunan itu dulu ada ISO, ada aturan hukumnya. Nah, untuk dunia kerja itu ada namanya kerangka kerja. Ada levelnya. Jenjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jenjang kerja ini masing-masing kementerian, masing-masing skema itu penyebutannya beda-beda. Nah, khusus yang Mbak tanyakan tadi ada yang madya, ada yang muda, ada yang ahli utama. Itu untuk KKNI jenjang ahli, Mbak. Jenjang ahli itu jenjang 7 ahli muda, jenjang 8 ahli madya, jenjang 9 itu ahli utama. Sedangkan untuk jenjang 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu terampil. Nah, jadi yang membedakan itu adalah kalau dia ahli muda, misalnya nih ahli muda teknik bangunan gedung atau ahli muda K3 konstruksi, kita harus bandingkan dengan yang sebidang. Ahli madya K3 konstruksi, ahli madya teknik bangunan gedung tadi. Itu yang membedakan adalah tingkat, kita bicara sertifikatnya dulu ya, syarat sertifikatnya, baru nanti kewenangannya. Nah, jadi semakin tinggi dia memiliki sertifikat, maka kewenangannya pun semakin tinggi. Nah, jadi kalau dia tuh ahli muda K3 konstruksi, syaratnya itu kan S1. Nah, alumni S1 yang sudah tamat 2 tahun. Nah, sedangkan kalau ahli madya itu S1 bisa, tapi pengalaman 5 tahun. Atau S2, atau nanti S3 dan seterusnya. Kalau dia mau ngambil ahli utama, jenjang 9 juga bisa. Nah, itu dari segi ijazah. Jadi dari segi ijazah, dia akan melihat lamanya tamat dan pengalamannya. Nah, tentu kaitannya adalah resiko atau kewenangan orang yang memiliki sertifikat itu, Mbak. Jadi kalau kita contohkan nih ya, punyanya sertifikat ahli muda K3 konstruksi sama ahli madya K3 konstruksi. Kewenangannya berdasarkan peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021, ahli muda K3 konstruksi itu dia boleh menjadi tenaga ahli untuk resiko pekerjaan sedang atau resiko pekerjaan kecil. Nah ya. Dan kalau sedang tadi pengalaman 5 tahun. Nah, sedangkan kalau untuk ahli madya K3 konstruksi, resiko pekerjaannya itu sedang atau resiko berat tapi dia juga punya pengalaman di atas 5 tahun. Nah, jadi kewenangannya yang membedakan antara orang yang memiliki sertifikat ahli muda maupun sertifikat ahli madya. Kemudian, karena kewenangannya beda-beda, biasanya pencari kerja itu kontraktor, konsultan, atau pemerintahan,
dia ngelihat syarat proyek yang akan dia ikuti, syarat pekerjaan yang akan ditenderkannya. Oh, ternyata perusahaan kami ini biar lulus tender kami harus ahli media yang diterima. Maka dia akan mencari tenaga kerja yang memiliki sertifikat ahli media. Nah, jadi tergantung dari persyaratan pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang, ya. Jadi tadi dari syarat masuk sertifikatnya, kemudian kewenangannya, ahli media maupun ahli muda. Nah, untuk K3 konstruksi itu ada juga yang supervisor K3 konstruksi itu jenjang 5. Ya, jenjang 5, pendidikannya misalnya dia sudah tamat D3. Ada juga yang tamat SMA, petugas K3 konstruksi, itu jenjang 3 seperti itu. Nah, jadi jenjang-jenjang ini adalah dari KKNI, ya, Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kalau tukang, tukang itu juga punya sertifikat sekarang, Mbak. Ya, tukang ini teman-teman sekalian, apalagi sekarang banyak proyek, ya, proyek membangun koperasi merah putih, proyek membangun gedung sekolah, proyek membangun sekarang ini lagi membangun rumah MBG. Jadi tukang-tukang ini lagi banyak. Yang swasta pun perumahan-perumahan sekarang lagi banyak sekali. Akhirnya kekurangan tukang. Nah, tukang-tukang ini dilatih dan disertifikasi. Nah, biasanya dia jenjang 1 atau jenjang 2, tamat SD. Boleh tamat SD memiliki sertifikat kompetensi. Benefitnya apa nih orang memiliki sertifikat kompetensi? Ya, dia karena syarat orang bekerja, tentu salary-nya juga bagus. Dia bisa ikut bekerja, kemudian produktivitasnya karena sudah dilatih, sudah disertifikasi, akhirnya produktivitasnya mengikuti standarnya seperti itu, ya. Dan untungnya bagi perusahaan adalah tentu orang yang memiliki kompetensi bekerja itu akan lebih menguntungkan dibandingkan tenaga kerjanya yang tidak ada kompetensi. Nah, seperti itu, Mbak. Nah, kemudian ada juga nih Kak Irfa dari teman-teman kita yang nanya ini di WA kemarin kan. Katanya itu bisa nggak sih perpanjang sertifikasi di Al-Qadri Academy? Karena kan dari sertifikasi itu kan ada masa berlakunya nih kan Kak Irfa. Nah, itu berapa lama atau apa aja syaratnya gitu Kak Irfa? Ya, salah satu syarat kompetensi itu adalah valid, terkini, memadai, ya. Nah, kenapa dikasih ada waktu, ya, durasi waktu, supaya bisa betul-betul meyakinkan orang tersebut masih kompeten nggak di bidang itu. Misalnya, ya, saya nih ahli media K3 konstruksi 5 tahun yang lalu, ternyata selama bekerja 5 tahun ini saya nggak bergerak di bidang K3 konstruksi, saya bisnis ke yang lain atau saya bekerja di bidang yang lain. Nah, kita ada kerjaan nih di tahun ke-6-nya. Ternyata kita nggak mampu lagi, nggak bisa lagi bekerja di bidang K3 konstruksi. Artinya pemerintah dan secara dunia internasional mengapa ada pembatasan waktu itu untuk terpelihara kompetensinya. Nah, maka ada perpanjangan. Di perpanjangan itu, kalau usia perpanjangannya itu belum habis, kan kalau K3 umum BNSP, nah itu K3 umum BNSP sertifikat kompetensinya ada yang 3 tahun, ya. Kalau yang dari BNSP untuk konstruksi sekarang 5 tahun. Nah, jadi selama 5 tahun belum habis, 3 bulan lagi sebelum habis, teman-teman harus sudah ngurus. Supaya apa? Supaya tidak ikut ujian lagi, artinya belum mati sertifikatnya. Tapi memperpanjang itu ada syarat. Kan tadi asesor tadi harus meyakinkan, ya. Yang uji ini harus yakin bahwa dia itu masih bekerja di bidang itu, maka harus melampirkan surat-surat tugas, pengalaman-pengalaman dia, ya. Nah, jadi asesor bisa memperpanjang sertifikat orang tersebut. Nah, itu kalau BNSP. Kalau Kemenaker, sertifikat pelatihannya seumur hidup. Nah, kayak punya saya itu K3 konstruksinya punya Kemenaker, punya BNSP. Dulu lebih parah Mbak Widya. Tahun 2010 itu H3, ya. Saya tuh di awal-awal 2010 itu dalam satu bidang saya memiliki sertifikat K3 konstruksinya PU,
melalui LPJK-nya, sertifikat dari Kemenaker, dan terakhir dari BNSP. Jadi satu bidang saja memiliki 3 sertifikat. Nah, kalau sertifikat pelatihannya itu berlaku seumur hidup. Tapi kalau Kemenaker tadi lisensinya itu ada masa waktu. Dan di lisensi itu juga ada nama perusahaannya. Jadi kalau kita pindah perusahaan bisa diajukan ulang. Nah, ada durasi waktunya. Seperti tadi Kemenaker saya sudah 2. Yang saya buka tadi itu yang lisensi yang sudah habis. Nah, yang barusan itu beda ya. Nah, itu sudah ada lisensinya. Nah, jadi ada masa berlaku. Kalau sertifikat kursus kita, sertifikat pelatihan, jadi kalau orang-orang pelatihan di Al-Qadri Academy ini, dia mendapatkan 2 sertifikat. Sertifikat pelatihan dari Al-Qadri Academy dan sertifikat kompetensi dari BNSP atau LSP tadi. Nah, sertifikat pelatihan kita itu berlaku seumur hidup. Tapi sertifikat kompetensinya itu harus diperpanjang apabila sudah habis masa berlakunya. Tertulis resmi di sertifikat pelatihannya, di sertifikat kompetensinya, Mbak. Nah, bisa di sini bisa dari 0, bisa juga untuk perpanjangan. Jadi kalaupun dia beda tempat nih Kak Irfan, misalnya tuh di awal kan dia pelatihannya tuh bukan di Al-Qadri Academy, tapi dia mau perpanjang sertifikatnya tuh di Al-Qadri Academy gitu, karena dia bekerjanya tuh di luar Palembang kan tadinya, kemudian dia kerjanya tuh di PT yang ada di Palembang. Nah, itu gimana nih? Ya, nah jadi kalau itu prosedurnya kadang-kadang kita harus, ya ini kan satu pintu ya sebenarnya. Kalau BNSP dulu ya, dia itu kan satu BNSP nasional se-Indonesia itu cuma satu, tinggal LSP-nya saja yang banyak. Nah, jadi itu bisa kita urus ya untuk perpanjangannya. Begitu juga Kemenaker lisensinya itu walaupun saya pelatihannya di PJK 3A, tapi tadi benar kata Mbak Vidya, pindah ke Palembang dari ngurusnya susah, bisa di kita seperti itu. Nah, jadi tidak harus di tempat waktu pertama kali dia ikut buat sertifikasinya, asalkan belum mati, jangan sampai tadi belum habis masa berlakunya. Berarti bisa dibilang Al-Qadri Academy ini tempatnya itu lumayan fleksibel ya Kak ya? Siap, betul, insya Allah. Kenapa fleksibel kita itu adalah untuk membantu masyarakat ya, karena di luaran sana ya saya beberapa kali mendampingi mitra binaan dari Pertamina untuk go global ya, ekspor produk-produk Indonesia, termasuk seperti sertifikat K3 makanan HACP ya. Itu ada pengalaman kami, kontainernya itu nggak bisa dibuka, dibawa ke luar negeri, itu diperiksa sertifikatnya, ternyata belum memenuhi, itu belum bisa dibuka. Bayangkan kalau makanan ada waktu ya, durasi waktu, akhirnya bisa basi itu, rugi ya, rugi ratusan juta sampai miliaran. Nah, tetapi kalau kita sertifikatnya ada dan mengikuti internasional, nah kayak ISO, kita di sini ada juga sertifikat ISO, Mbak. Ada juga sertifikat perusahaan SMK 3, ada juga sertifikat SBU ya. Nah, jadi Al-Qadri Academy ini insya Allah benar-benar mengikuti regulasi yang ada di Indonesia. Tren-tren apapun juga, informasi-informasi terkait dengan sertifikasi, baik untuk orang, personil, maupun untuk badan usahanya, PT, yayasan, itu kita mengikuti ya, perkembangan-perkembangan itu kita ikuti. Jadi di Al-Qadri Academy ini bisa kita adakan seperti itu. Nah, berarti mengenai tempatnya sendiri nih Kak, tempat kursus dan pelatihannya sendiri itu kita nih kan di Keramasan Kertapati nih Kak. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau ikut pelatihan ataupun kursus, tapi dia tuh nggak mau nih di tempat kita, apakah boleh? Apakah kita bisa mengadain di luar dari tempat kita sendiri nih Kak? Oke, benar, boleh ya. Kita seperti semalam. Nah, jadi semalam kita ada kelas kursus RAB ya, RAB konstruksi batch ke-8. Ke-7 sekarang. Nah, ke-7 ya. Nah, kita itu kenapa baru kita mulai rapikan? Sebenarnya kalau mau dari awal sekali ya sudah puluhan ya. Nah, tapi belum selama ini tidak kita hitung batch-nya. Nah, sekarang sudah kita hitung batch-nya untuk RAP itu kita adakan di kafe. Iya. Nah, jadi kita adakan di kafe, kursus ya. Nah, jadi memang sekarang trennya seperti itu. Anak-anak muda sekarang ngerjain tugas aja di kafe gitu kan. Nah, jadi bisa diadakan di kafe.
Tapi kita juga pernah kursus SAP itu di in-house namanya, di perusahaan. Jadi perusahaan orang itu ngundang kita, kita yang datang ke sana. Kita juga ada kursus PLC ya. Kemarin kita ada klien kita PLC di sini di perusahaan batu bara ya. Nah, di daerah Keramasan ini kami yang datang. Kita yang datang ke perusahaan mereka, kita menjadi fasilitator pengajar. Kita juga pernah ke Pertamina di daerah Prabu Muli, di Morenim. Nah, itu pelatihan K3 umum, kita yang datang ke sana. Nah, kita juga pernah ke Empat Lawang ya, Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang, pelatihan K3 konstruksi. Kita pernah ke Dinas PUPR Kota Lubuk Linggau, pelatihan teknik bangunan gedung. Kita pernah ke Oku Selatan, itu mengadakan pelatihan K3 konstruksi. Kita juga pernah ke Batam, sampai ke Singapura ya, pelatihan K3 konstruksi. Ke Bandung, nah, kita juga pernah ke Batu Raja ya. Jadi Al-Qadri Academy ini bisa se-Indonesia. Nah, jadi legalitas kita ini terdaftarnya di Kementerian Ketenagakerjaan melalui lembaga pelatihan kerjanya, ke Kementerian Pendidikan itu melalui lembaga kursusnya, dan ke PU-nya melalui Kementerian PU. Kita juga sudah terregister di sana ya. Dan kita ada juga PJ K3-nya, perusahaan jasa K3 ke Kemenaker. Nah, jadi se-Indonesia Raya ini kita bisa datengin seperti itu, Mbak. Nah, apalagi kalau mau di kantor kita juga bisa. Karena syarat mendirikan lembaga ini, Bapak Ibu, legalitas kantor itu harus ada permanen. Karena nanti didatengin oleh dinas-dinas untuk ngecek benar nggak lembaga ini ada. Nah, kalau sampai dicek nggak ada lembaganya, walaupun ya nanti kita kan bisa online, tapi tetap harus ada kantornya, layak ya, dan juga keberadaannya memang benar-benar ada gitu. Itu Mbak. Berarti tempatnya aja nih yang di Palembang ya Kak, tapi kalau mau diadain di mana aja kita itu bisa Bisa, ready betul. ya Kak ya? Ya bisa, nanti tinggal kita persiapkan ya. Nah, dan kita alhamdulillah sudah sangat sering sekali lah ya keluar kota ya. Di luar provinsi Sumatera Selatan pun sudah sangat sering gitu Mbak. Nah kemarin kan video itu lihat nih di IG kita itu bakal ada yang namanya itu HACCP nih Kak. Oke. Nah itu tuh apa sih Kak? Boleh dijelasin nggak nih? Oke, nah jadi kan tadi saya kan pernah mendampingin usaha UMKM yang bergerak di bidang makanan ya. Waktu itu ada misalnya makanan dari ayam ya, ayam, kemudian ada juga yang makanan-makanan yang lainnya, yang mana untuk mendapatkan izin ya, izin usaha makanan itu baik ujungnya arahnya ya izin halal MUI-nya, kemudian PIRT-nya, kemudian dia mau ikut lelang ya untuk ngesup seperti sekarang MBG. Nah, dapur-dapur MBG ya. Nah, itu harus memiliki sertifikat. Untuk apa sih sertifikat ini? Ya, memang semuanya takdir apabila ada misalnya keracunan makanan gitu ya, kalau sudah tersistem. Nah, dengan sertifikat ini SDM-nya dilatih untuk keamanan makanannya, kesehatannya gitu. Karena makanan ini ada potensi bahaya. Nah, jadi ada potensi bahaya, diajarin juga menilai bahayanya dan mengendalikan bahayanya. Nanti orang-orang yang sudah ikut pelatihan HACCP ini nanti disertifikasi BNSP. Kemudian tingkat perusahaannya, tingkat yayasannya itu ada sertifikasinya juga ya, baik dari ISO maupun yang sudah kita lakukan sekarang ini adalah sertifikasi ISO untuk HACCP seperti itu. Nah, jadi memang dengan adanya sertifikasi usaha-usaha kita itu akan orang lebih trust. Nah, pertama untuk kepercayaan masyarakat. Kedua, kita memenuhi peraturan perundangan. Tidak bisa bekerja di Indonesia ini kalau kita itu tidak legal. Nah, itu bisa berbahaya, bisa masuk penjara, bisa dibubarkan, bisa dirubuhkan usahanya. Nah, jadi legalitas itu sangat penting. Dan tentunya bagi kita sebagai pengusahanya,
Saya sudah meneliti nih, ya sudah diteliti menjadi tesis, menjadi jurnal, bahwa orang yang sudah dilatih, yang sudah disertifikasi itu produktivitasnya lebih tinggi. Atau hasil kerja, produktivitas itu apa sih? Hasil kerja dibagi waktu. Nah, kan waktunya misalnya 8 jam sehari. Ya, tukang nih. Tukang yang sudah dilatih dan disertifikasi, contoh tukang bata. Itu beda hasilnya sama yang nggak pernah ikut pelatihan dan nggak pernah disertifikasi, ya. Kenapa? Kan di latihan disertifikasi itu dikasih tahu bahwa kita harus disiplin, jangan maling tulang, ya, jangan berbohong, mutunya harus bagus, dikasih tahu kan. Nah, akhirnya dia disertifikasi, dapat sertifikasinya, nanti dipraktekkan di dunia kerja itu beda. Orang yang jadi tukang tanpa pelatihan, dia apa kata seniornya dulu? Pengalaman seniornya. Kalau seniornya dulu salah, nah, kalau seniornya dulu mengajarkan tidak benar, maling waktu, nah, akhirnya nggak terpenuhi dan mereka nggak tahu standarnya itu berapa sih produktivitas tukang itu. Nah, produktivitas tukang itu ada di RAP tadi. Kita belajar kursus RAP itu diajarin. Oh, produktivitas tukang itu kan ada gaji. Nah, borongannya misalnya tukang itu 65.000 untuk pasangan batu bata. Di situ ada komponen harga pasir, ada harga semen, ada harga tukang. Jadi nanti dibagi. Sehari itu dapat berapa dibagi. Oh, itulah produktivitasnya. Nah, untuk belajar itu nanti diajarin di kursus kita seperti itu. Jadi orang itu bisa diukur produktivitas pekerja ini. Nah, kalau di tingkat manajemen kan kita juga ada pelatihan tentang marketing, pelayanan, ya. Itu kan bisa diukur, namanya KPI. KPI itu di mana? Dari kontrak. Di kontrak kita bekerja itu ada ukurannya. Oh, saya harus bisa ini, saya harus bisa ini. Nah, itu adalah KPI, produktivitas juga itu, Mbak, nanti ujung-ujungnya seperti itu. Nah, Kak Irfa, dari HACCP tadi nih, apa semua orang itu bisa nih Kak dapetin atau ikut HACCP-nya itu sendiri nih Kak? Ya, bisa ya. Dengan catatan karena ini akan sertifikasi BNSP, tentu harus ada syarat-syarat pengalaman kerja, ya, dia sudah bekerja di bidang pengelolaan makanan ini. Nah, ya, kita Al-Qadri Academy ini insya Allah banyak rekanan, ya. Nah, jadi rekanan-rekanan kita itu ada juga yang bergerak di bidang perhotelan, di rumah makan. Ya, jadi nanti bisa kita magangkan di sana atau kita proses untuk pengalaman kerjanya bisa didapatkan dari mitra-mitra kita. Begitu juga orang mau ngambil AK3U BNSP kan harus ada syarat-syarat kan. Nah, di pelatihan itu kita betul-betul ajarin, kita buatkan syarat-syarat itu, kayak contoh buat job safety analysis atau JSA. Pas pelatihan itu kita buat, kita ajarin buat, sehingga nanti ada output ini dipakai untuk syarat ikut uji kompetensi. Nah, yang salah itu, Mbak, orang ini enggak pelatihan lagi, langsung ikut uji. Itu kan enggak tahu standarnya yang benar yang mana, tapi dia nanti ngelamar kerja punya sertifikat kompetensi, padahal dia tanpa pelatihan. Memang dasar hukumnya itu boleh dengan melampirkan ijazah, melampirkan sertifikat pengalaman-pengalaman. Nah, tetapi tadi ya kita kalau pengalaman orang yang tempat kita belajar tadi tidak benar, kita akan ngikut tidak benar juga. Nah, maka pelatihan itu untuk meminimalkan ngikutin standar. Lebih dari standar itu lebih bagus. Nah, gitu lah. Oke, makasih Kak Irfa. Nah, kemudian mungkin ini bisa dibilang pertanyaan terakhir nih ya Kak. Oke. Ada yang nanya nih, mungkin beberapa dari teman-teman kita yang lagi nonton sekarang atau yang mungkin ngechat kita di WA juga, berapa sih Kak biaya ikut pelatihan di Al-Qadri Academy ini nih Kak? Oke, baik. Nah, biaya-biaya di sini tergantung dari jabatan kerja atau skema yang mau diambil. Dan kita relatif bersaing ya se-Indonesia ini karena kita kan aktif lah ya, aktif mengikuti perkembangan. Jadi standar-standar pembiayaan di luar sana itu juga kita mengikuti. Contoh, kursus ya, kursus RAB, kursus AutoCAD atau kursus SketchUp atau kursus perhitungan SAP, perhitungan bangunan gedung.
ataupun kursus PLC untuk elektro tadi, itu kita hanya 500.000 per peserta. Nah, tapi minimal 5 peserta. Aduh, mau ngumpulin 5 peserta, saya mau private aja, boleh. 2.500.000. Kita akan terbitkan sertifikat nanti dan dia bisa gitu ya. Nah, kalau untuk yang BNSP kita juga ada. Tadi ada 7 jenjang kan, jenjang 1 ahli muda, ahli madya sampai ke ahli utama. Kemudian skemanya banyak. Nah, jadi harga-harga itu kita relatif bersaing. Bisa hubungi kita, nanti kita akan share berapa pembiayaannya, seperti itu Mbak. Nah, baik, terima kasih Kak Irfa untuk beberapa pertanyaan yang sudah Kak Irfa jawab. Mungkin teman-teman yang lagi nonton sekarang juga nih terbantu nih dengan jawaban-jawaban dari Kak Irfa, mulai dari apa sih Al-Qadri Academy, terus apa aja yang ada di Al-Qadri Academy. Kemudian juga sesi kali ini lumayan seru nih Kak. Ya, terima kasih. Lumayan seru banget karena kita sharingnya itu benar-benar sharing banget. Teman-temannya juga banyak nih yang tahu, banyak juga yang nonton sekarang. Mungkin Kak Irfa bisa sedikit promosi Al-Qadri Academy nih Kak. Kali aja kan mereka teman-teman kita ini tertarik banget gitu. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, teman-teman Al-Qadri Academy, sahabat Al-Qadri Academy, persaingan di dunia kerja sekarang itu sangat ketat ya. Jadi bagaimana kita bisa ya ikut berkompetisi dalam persaingan itu, minimal kita harus memiliki persyaratan-persyaratan yang ada. Persyaratan itu ya salah satunya adalah sertifikasi ya yang seperti ada sekarang. Nah, setelah kita masuk tentu harus bermutu dong kita ini. Nah, bermutu itu dari mana? Ya, kita bukan hanya ngejar sertifikatnya aja, tapi betul-betul harus dilatih. Kemarinnya kan harus dilatih dulu, ngerjain. Kita punya kompetensinya. Jangan sampai kita udah terima kerja atau kita sudah menang tender, itu kan tender kita harus dikerjain Mbak. Bukan hanya sekedar dapat uangnya kita langsung kabur ya, pasti akan kedapat ya, masuk penjara ya. Nah, jadi di sini kita all out ya, nggak main-main. Karena kita juga dikenal karena karya nyata kita, dikenal karena mutu kita. Kita betul-betul komitmen ya, kita sampaikan lulus ya, sertifikatnya, mudah-mudahan mereka nanti lulus. Karena kita dulu pernah kerjasama dengan Australia ya Mbak ya, 2 tahun kita kerjasama dengan Kiat itu melatih dan mensertifikasi mitra-mitranya Australia itu. Dan kami pun trainernya pernah di-trainer ya, dari trainer-trainernya Australia bagaimana cara mengadakan pelatihan, kursus yang nyaman, yang enak ya, yang bisa masuk dengan peserta seperti itu. Nah, jadi di Al-Qadri Academy ini kita terus mengikuti perkembangan zaman, dan teman-teman juga ya silakanlah kenali lebih jauh Al-Qadri Academy, atau mau sharing saja, atau teman-teman merasa saya ini sudah punya kemampuan nih, saya mau menjadi trainer di Al-Qadri Academy, boleh. Nah, boleh menjadi trainer di kita, bisa freelance. Kenapa? Karena tadi ya, kami sangat membuka diri. Ini nih wadahnya. Nah, saya karena dulu aktif berorganisasi ya, sejak SMA, kemudian kuliah ya. Saya kuliah juga pernah jadi presiden mahasiswa. Nah, saya sering buat kegiatan seperti ini. Saya ingat betul dulu pernah ada namanya Entrepreneur University. Kami pernah mengadakan seminar siapa ingin jadi pengusaha di kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Rame sekali, aula KPA itu penuh, nggak pakai kursi, lesehan. Jadi pembicaranya itu dengan kita paling hanya semeter, saking keramainya orang ya. Dan kenapa? Untuk meningkatkan kompetensi, menambah ilmu, skill, itu harus dari ilmu pengetahuan. Dan kita ini legal ya, legal. Untuk memenuhi legalitas ini juga saya sangat terima kasih dengan seluruh tim, baik instruktur, asesor, tim admin kita, karena mereka-mereka ini jadi syarat juga. Nah, jadi bukan mudah untuk mendirikan lembaga. Maka kalau teman-teman walau belum punya lembaganya, ayo kita sama-sama ya. Kalau di jualan perusahaan aja ada reseller kan, nah kita juga bisa nih pakai reseller tapi memenuhi syarat-syarat kita gitu kan, nggak sembarangan juga gitu. Nah itu Mbak, untuk berikutnya live seperti ini akan sering kita adakan. Nanti pengajar-pengajar kita, asesor-asesor kita juga akan
sharing. Mungkin boleh bertanya, teman-teman boleh bertanya terkait dengan kompetensi-kompetensi apa yang harus diikuti oleh masyarakat sekarang gitu, Mbak. Jadi Al-Qudri Academy ini sendiri tuh bukan hanya dalam area nasional aja ya Kak ya, tapi sudah teruji dalam segi internasional juga ya Kak. Ya, jadi kita sudah mulai bertahap ya, bertahap dengan dunia luar juga mengikuti ritme ya. Jadi tanda tangan kontraknya juga pakai bahasa Inggris tuh, double bahasa ya kemarin ya. Nah, jadi kita mulai memenuhi kriteria-kriteria apa yang dibutuhkan mereka waktu itu. Jadi kita ikutin gitu, Bang. Terima kasih Kak Irfa sekali lagi untuk sesi sharingnya hari ini. Nanti kita lanjutin lagi nih, mungkin sama-sama pengajar yang lain atau mungkin nextnya sama Kak Irfa lagi juga boleh ya Kak ya. Oke. Terima kasih Kak Irfa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf, bukan maksud mau sombong, bukan maksud mau menggurui, tetapi ya tak kenal maka tak sayang. Ya, dan kadang-kadang orang juga butuh informasi untuk mendapatkan pelatihan, sertifikasi, kursus untuk meningkatkan kompetensi di tempat yang benar. Ya, nah, betul. Kita niatannya live seperti ini juga adalah mencerdaskan anak bangsa, ya, memberitahukan informasi yang benar dan berguna insya Allah untuk kita yaumil akhirat juga, dunia dan akhirat insya Allah. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.